Anak-anak pada umumnya mempunyai pola pikir yang naif, tapi tidak demikian dengan orang dewasa. Orang dewasa sudah memiliki pola pikir yang matang, seharusnya tahu membedakan antara hal-hal tertentu dengan detail, bisa menganalisa dari berbagai sudut pandang, dan bisa menilai secara objektif, serta tidak terbuai dengan konsep-konsep indah nan manis belaka seperti anak-anak. Tapi realitanya masih banyak orang dewasa yang sayangnya berpikiran naif. Mereka yang berpikiran selayaknya anak-anak yang hanya menilai dari satu sudut pandang dan kemudian terkejut dengan suatu peristiwa yang dianggapnya tidak mungkin terjadi karena dia hanya berbekal satu sudut pandang dan kurang fleksibel. Hai, selamat datang di Biblians. Nah, yang menarik sekaligus disayangkan, banyak orang Kristen yang dewasa secara usia, tapi pola pikirnya masih naif, seperti pola pikir yang kita bahas di awal tadi. Mereka berpikir dengan satu sudut pandang, kurang fleksibel, hanya berpikir lurus seperti layaknya anak kecil. Nah, yang paling disayangkan itu, pola pikir seperti ini menjadikan mereka keliru dalam berpikir, dalam kehidupan mereka sebagai orang Kristen. Ini juga disayangkan karena seharusnya orang Kristen yang sudah dewasa itu seharusnya juga dewasa dalam pikirannya. Mereka memiliki pikiran yang dewasa di dalam Kristus, bukan seperti anak-anak yang hanya terbuai dengan hal-hal indah dan manis seperti ku bilang tadi. Nah, kali ini kita akan membahas 7 pikiran orang Kristen yang naif dan keliru. Nah, kita akan mulai dari yang nomor 7 di video kali ini. Pernah gak kalian ketemu di medsos, entah itu Instagram, Facebook, atau WhatsApp, atau apapun, status orang atau profil orang yang bertuliskan melihat ke atas untuk jadi motivasi dan melihat ke bawah untuk bersyukur? Kalau aku cukup sering mendapati tulisan seperti itu. Nah, ini menarik karena apa maksudnya melihat ke atas untuk jadi motivasi dan melihat ke bawah untuk bersyukur? Well, kita hanya akan bahas kalimat keduanya, yaitu melihat ke bawah untuk bersyukur. Kita nggak bahas kalimat pertamanya. Sekali lagi coba kalian pikirkan apa maksudnya melihat ke bawah untuk bersyukur. Well, orang-orang dengan prinsip ini beranggapan atau sadar atau tidak sadar mereka berpendapat atau berpandangan bahwa mereka bisa atau harus melihat ke bawah, ke orang-orang yang kualitas hidupnya entah itu sosial, ekonomi, intelektual, ataupun yang lain, yang kualitas hidupnya itu di bawah mereka, di bawah kualitas hidup yang sekarang mereka alami. Dan dengan itu mereka bisa bersyukur atau mereka akan bersyukur kepada Tuhan karena hidup mereka tidak sebawah atau tidak seburuk orang-orang tadi yang di bawah mereka itu. I mean, what the hell gitu. Ini pikiran macam apa? Ini pola pikir macam apa? Oke, mungkin kesannya ini pola pikir yang bagus karena melihat ke bawah untuk bersyukur. Bersyukur itu hal yang baik, bersyukur kepada Tuhan. Tapi melihat ke bawah untuk bersyukur, apa-apaan gitu. Coba pikirkan di situ. Gimana mungkin kita bersyukur dengan melihat ke bawah, melihat orang-orang yang kualitas hidupnya tidak sama dengan kita, atau lebih tepatnya di bawah kita. Sebenarnya ini pola pikir yang amat sangat naif, terlebih keliru. Dalam kekristenan, orang Kristen sebenarnya tidak boleh punya pola pikir seperti ini. Yuk kita lihat dasar Alkitabiahnya di Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Nanti kalian bisa baca sendiri untuk seluruh ayatnya. Dikisahkan ada seorang Farisi yang berdoa ke bait Allah. Nah, di sana juga ada pemungut cukai yang berdiri di belakang. Farisi ini berdoa dengan suara lantang, "Tuhan, aku bersyukur karena aku tidak seperti orang-orang berdosa. Aku bukan perampok, aku bukan penjinah, bahkan aku bukan pemungut cukai seperti orang ini. Aku berpuasa, aku berbuat baik, aku memberi persepuluhan." Dia berdoa seperti itu. Ini menarik karena dia membandingkan hidupnya dengan hidup yang dianggapnya di bawah dia, yaitu pemungut cukai tadi dan orang-orang berdosa yang lain. Tapi yang menarik adalah di ayat 14, Yesus justru menghardik doa orang Farisi itu dan mengatakan doa seperti ini tidak berkenan di hadapan Bapa. Bahkan dia memuji atau membenarkan doa orang pemungut cukai yang berdoa sambil memukul dadanya karena dia adalah orang berdosa dan dia minta pengampunan dari Tuhan. Ini menarik dan ini menjadi sebuah teguran bagi kita semua, bagi kita yang berpola pikir yang memiliki prinsip melihat ke bawah untuk bersyukur. Dan dalam hidup kita, bayangkan kalau kita berdoa seperti orang Farisi tadi, "Tuhan, aku bersyukur karena aku
Aku bisa makan 3 kali sehari, tidak seperti orang di pinggir jalan. Aku bersyukur karena rumahku tidak runtuh seperti orang yang kena gempa. Aku bersyukur karena aku tidak tidur di jalanan seperti orang-orang pinggir jalan dan sebagainya. Well, doa macam apa ini gitu? Oke, mungkin kita gak berdoa seperti itu, tapi dalam pikiran kita mungkin kita berpikir, oh syukur aku tidak kena bencana seperti dia. Oh syukur aku tidak minta-minta seperti anak-anak di jalan itu. Oh syukurlah, oh aku tidak begini, oh aku tidak begitu seperti mereka. Aku tidak kena penyakit COVID dan sebagainya. Kita bersyukur dengan membandingkan apa yang orang alami, yang mana adalah hal-hal yang di bawah grade kita, di bawah standar kita yang sekarang kita hidupi. Sekali lagi, itu doa macam apa gitu? Itu pikiran macam apa? Kita lihat di Lukas 18 tadi, Tuhan sama sekali gak berkenan dengan doa atau ucapan syukur yang seperti itu. Kalau kita juga pikir-pikir, itu sangat-sangat kejam ya, dengan cara yang halus gitu. Kita membandingkan hidup kita dengan orang yang di bawah kita, lalu kita bersyukur karena itu. Ibarat kita mengucap syukur di atas abu seseorang. Aku gak ngerti orang yang punya pola pikir seperti ini. Sementara bagaimana cara mengucap syukur yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan? Firman Tuhan ajarkan kita di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dikatakan di situ, kita harus mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, baik susah, senang, sedih, gembira dan sebagainya. Kita harus mengucap syukur dalam keadaan kita, apapun keadaan kita, bukan dalam keadaan orang. Bukan dengan membandingkannya dengan keadaan orang baru kita mengucap syukur. No, kita mengucap syukur dengan keadaan kita sendiri. Itu yang Tuhan ajarkan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Aku tahu kita pasti tahulah semua ayat itu, tapi entah kenapa banyak dari kita masih menghidupi prinsip melihat ke bawah untuk bersyukur. Come on man, ayolah gitu. Keliru, naif sekali. Sekali lagi, yang Tuhan kehendaki adalah mengucap syukur atas apa yang ada dalam hidup kita. Entah itu susah, senang, baik, buruk, mengucap syukur dalam hal itu, bukan dalam hal kehidupan orang lain yang grade-nya lebih rendah. Jangan dibandingkan, jangan membandingkan hidupmu dan orang lain yang lebih rendah darimu lalu kamu mengucap syukur. Kita tidak sebaiknya seperti itu, karena itu tidak berkenan di hadapan Allah. Well, kurasa itu aja untuk video kali ini. Kuharap kita tidak punya pola pikir tadi, yaitu melihat ke bawah untuk bersyukur. Dan kalaupun punya, ubahlah, karena itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal, bukan dengan keadaan orang. Hai, terima kasih sudah menonton. Kuharap kalian terberkati dan pengetahuan kalian bertambah. Well, yang belum subscribe, boleh subscribe. Dukung channel ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kalian juga bisa like, comment, share supaya semakin banyak yang terberkati. Kalau kalian punya komen, kritik, saran, pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar atau DM Instagram pribadiku @devinferrell atau Instagram channel ini @biblians. Well, kalau pertanyaan kalian menarik, kita bisa jadikan topik di video kita yang berikutnya. Oke, kurasa itu aja. Sampai ketemu di video yang lain di Biblians. Bye.